Yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan kepada kita semua nikmat yang amat besar dan amat mulia, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani kita, iman takwa kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita nanti dipanggil olehnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, seperti yang kemarin saya janjikan, setelah saya telusuri di jilid ketiga Majelis Tarjih Muhammadiyah, tidak ada bab yang membahas tentang sholat ghaib. Pun begitu di Riyadhus Shalihin, di Sahih Muslim juga tidak ada. Adanya adalah sholat jenazah. Tidak ada pembahasan secara khusus tentang sholat ghaib. Jemaah sekalian, yang pertama tentang sholat ghaib ini kita temukan di Muhammadiyah pembahasan tentang masalah jenazah, ada sholat ghaib. Menurut Ustadz Zaini Munir Fadholi, Ustadz Zaini Munir ini insya Allah juga dia masuk di Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, alumni Karangasem, aslinya orangnya Kembang Bahu, Lamongan. Itu mengungkapkan bahwa hanya ada satu hadis yang berkaitan dengan sholat ghaib, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najashi fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'a takbirat. Ini yang dinukil tentang kaitannya dengan sholat ghaib, yaitu sholat ghaib itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hambal itu menurut beliau masyru', disyariatkan, dan hukumnya hanya sampai kepada sunnah, tidak sunnah muakkad, juga tidak sampai kepada sunnah. Ini menurut pendapat Ahmad ibnu Hambal dan Imam Syafi'i. Berdasarkan hadis di atas itu pula, pendapat yang kedua, yaitu yang diutarakan oleh Imam Ibnu Abu Hanifah dengan Imam Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat ghaib itu hanya sekali ini, karena Raja Najasyi itu, Raja Habsyi itu meninggal. Peristiwanya hanya satu kali itu Rasulullah melaksanakan sholat ghaib, dan setelah itu Rasulullah sampai wafat tidak pernah melaksanakan sholat ghaib kembali. Nah, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ini berarti khusus hanya disyariatkan ketika ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperintahkan kepada setelahnya. Ini menurut kesimpulan Abu Hanifah dan Imam Malik, ya. Karena apa? Karena itu khusus karena Raja Najasyi itu memang masuk Islam dan lingkungannya belum beragama Islam.
Sehingga mungkin kekhawatiran Nabi itu tidak ada yang mensolatkan, padahal solat itu pada ajaran inti di dalam kita melaksanakan bagaimana kewajiban kita kepada jenazah. Karena solat itu adalah isinya doa kepada si mayit. Ya, mungkin karena khawatirnya Nabi karena tetangganya tadi yang belum masuk Islam, kemudian Raja Najasyi meninggal sudah masuk Islam, kekhawatiran Nabi tidak ada yang mensolatkan, sehingga beliau mensolatkan seperti diuraikan hadis tadi itu. Kemudian sahabat-sahabat mengikuti di musola itu, membentuk shaf, kemudian melaksanakan takbir 4 kali seperti sholat jenazah yang kita lakukan. Tapi setelah itu tidak ada lagi Rasulullah melaksanakan sholat ghaib. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sholat ghaib itu tidak disyariatkan menurut pendapat yang ketiga. Karena apa? Karena sholat ghaib ini kalau betul-betul jenazahnya diketahui tidak ada yang mensolatkan, itu baru dilakukan. Tetapi kalau ada yang mensolatkan, maka gugur hukumnya, karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melaksanakan, maka kewajiban beban kepada kita itu tidak ada lagi menjadi fardu, karena sudah ada yang mewakili, sudah ada yang melaksanakan. Kecuali tidak ada yang melaksanakan, ada jenazah mungkin juga jauh wilayahnya, tidak ada yang mensolati, seperti asbabul wurudnya hadis tadi itu, kemudian itu baru dibolehkan untuk sholat jenazah, sholat ghaib. Tetapi kalau sudah ada yang melaksanakan sholat ghaib, sebagian walaupun mungkin satu shaf atau 2 shaf kita ketahui, maka gugur kita dalam kewajiban fardu kifayahnya untuk mensolati jenazah tadi. Ini dipegangi oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kita ketahui Imam Ibnu Taimiyah itu muridnya Imam Ibnu Ahmad bin Hambal, tetapi punya kalau banyak ulama mengatakan Ibnu Taimiyah sudah mujtahid, sudah bisa diikuti sebagai ulama yang ijtihad. Jadi Ibnu Taimiyah itu tidak 100% ikut kepada Imam Ahmad Ibnu Hambal, walaupun ada yang mengatakan Imam Ibnu Taimiyah itu mazhabnya Hambali, tapi beliau tidak. Dan ini diikuti oleh Imam Al-Khattab, Imam Abu Dawud, Nasruddin Albani, dan banyak yang lainnya ulama-ulama mutaakhirin. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Zaini Munir Faldoli, yang diantaranya juga beliau di Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Ini artinya Muhammadiyah juga tidak mensyariatkan adanya sholat ghaib. Kalau sudah tadi itu kita kembali, karena itu hukumnya fardu kifayah, kalau sudah ada melaksanakan maka tidak ada lagi kewajiban kita untuk melakukan sholat jenazah atau sholat ghaib tadi itu. Ini yang dikemukakan oleh Ustadz Zaini Munir ini pendapat yang paling kuat, karena mencoba mengkompromikan antara 2 pendapat yang pertama dan yang kedua. Jadi kalau sudah ada yang mewakili, sudah ada yang mensolatkan, maka gugur kita kewajiban untuk mensolatkan jenazah tadi itu. Artinya tidak usah sholat ghaib. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Ya, monggo Muhammadiyah atau kita tidak ada pembatasan mau ikut mazhab Syafi'i, mau ikut mazhab Hambali, mau ikut mazhab Maliki atau Hanafi. Itu talfik mazhab kita diperbolehkan, mau pilih mana, mau punya keyakinan mantap di hati yang mana, dipersilahkan. Tetapi yang digarisbawahi oleh Pak Zaini Munir tadi itu,
pendapat yang ketiga itu yang lebih kuat karena mencoba mengkompromikan, memadukan antara pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti kalau ada perkembangan yang selanjutnya, maka tetap kita akan mengikuti perkembangan utamanya di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.